Allahumma ahillahu alaina, terbitkanlah bulan sabit ini kepada kami. Berarti kan kembali kepada tauhid lagi. Allah yang ciptakan bulan sabit tersebut, Allah lah yang menerbitkannya. Lalu kita minta kebaikan ya yang ada pada terbitnya bulan itu. Maknanya sebulan penuh ini, karena kan kita setiap bulan dianjurkan baca doa ini ya. Sebulan penuh ini ke depannya Allah, kami mohon kepadamu. Ya, seperti itu kurang lebih. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dianjurkan baca setiap bulannya ya. Dan ini kembali kepada tauhid, sekali lagi meyakini bahwasanya Allah yang telah menciptakan bulan sabit itu dan juga yang menerbitkannya, sehingga mulailah hitungan awal bulan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ketemu lagi teman-teman sekalian di sore hari, di hari Senin yang rutin kita lakukan setiap pekannya. Pukul 16.00 sampai 17.00 kurang lebih kita akan membedah buku kumpulan doa dalam Al-Quran dan Hadis yang ditulis oleh Syekh Sa'id bin Wahf Al-Qahtani, dan kita akan masuk insyaAllah ke bab 67 pada kesempatan ini dan beberapa bab ke depannya, yaitu bab ke-67-nya doa melihat bulan sabit di awal bulan. Dan memang ada anjuran untuk membaca doa ini setiap kali melihat bulan ya, atau awal bulan, dan tentu termasuk dalamnya bulan suci Ramadan yang sebentar lagi kita akan raih insyaAllah kemanfaatnya, keutamaannya, dan semoga Allah SWT mudahkan kita semua agar bisa mencapai Ramadan ini baik umur, kesehatan, kesempatan, dan juga bertambahnya iman serta menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga dan selamatkan dari api neraka. Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, tentu Anda sudah tidak asing dengan istilah ru'ya hilal ya. Sering kali diinformasikan, apalagi kalau menjelang Ramadan nanti ini, di akhir bulan Sya'ban tentu MUI kita akan menurunkan beberapa orang di puluhan titik ya, setahu saya lebih dari 20 titik untuk melihat apakah bulan Ramadan sudah masuk atau tidak. Dan ini sudah rutin dikerjakan. Doa yang akan kita pelajari sebentar lagi dianjurkan membaca itu di saat awal kita mengetahui masuk bulan tersebut. Apakah kita lihat secara langsung hilal itu, bulan itu, atau memang tidak. Sekedar informasi kayak kita sekarang sudah ada informasi, oh sudah masuk 1 Ramadan, besok akan masuk, maka kita dianjurkan membaca ini. Itu di Ramadan dan di luar Ramadan tentunya. Tapi Ramadan kita skala prioritaskan karena memang kita butuh mengetahui, oh saya sudah masuk 1 Ramadan atau belum. Terlebih lagi memang Ramadan adalah sebuah atau sosok ya, tamu istimewa yang harus setiap muslim di antara kita menyambutnya dengan meriah, dengan ceria, dan menepis semua persepsi negatif yang dibisikkan oleh syaitan agar kita patah semangat ya, atau kurang semangat menyambut Ramadan. Seperti misalnya, oh puasa Ramadan sebulan penuh nih, ya, susah dan segala macam. Padahal sebenarnya Anda yang sudah rutin mengerjakan puasa Ramadan dari tahun-tahun sebelumnya tentu mengetahui bagaimana indahnya Ramadan dan bagaimana nikmatnya melalui masa-masa puasa itu, walaupun kita sempat libur belasan jam ya, antara 13 sampai 14 jam dari makan dan minum juga syahwat, walaupun itu halal pada pasangan suami istri, tetap saja kita merasakan kenikmatan yang luar biasa karena memang suasananya itu suasana ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kali tiba Ramadan pasti baginda Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, dan mengikat, membelenggu syaitan-syaitan ya. Dan padanya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang terharamkan dari kebaikannya, maka dia terharamkan dari seluruh kebaikan. Artinya kalau Ramadan aja dia tidak baik, tidak lebih bertakwa, tidak lebih alim, tidak lebih ya, dekat kepada Allah SWT, maka kapan dia akan menjadi baik tentunya. Baik teman-teman sekalian, kita langsung masuk ke bacaan doa kita. Dan di sini sebuah riwayat saja yang diangkat oleh penulis. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi di jilid 5 halaman 504 dan Ad-Darimi
dalam musnadnya dengan lafaz yang sama di jilid 1 halaman 336, dan Syekh Albani juga menyebutkan hadis ini sahih dalam Sahih Tirmidzi jilid 3 halaman 157. Yaitu Nabi SAW kalau melihat hilal membaca doa ini dan mengajarkan umatnya untuk membaca Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbukallah. Artinya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, terbitkanlah bulan sabit ini kepada kami dengan membawa keamanan dan keimanan. Wassalama, dan keselamatan. Wal islam, dan Islam. Wat taufiq, dan taufik. Lima yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya, untuk menjalankan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Tuhan kami. Rabbuna wa rabbukallah. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah Allah. Dalam kurung wahai bulan. Doa ini teman-teman, walaupun ringkas ya, namun padat sekali maknanya. Dan betul-betul kalau orang merenungi maknanya sebagaimana akan kita pelajari pada kesempatan ini insyaAllah, kita akan terbawa ke sebuah arus fikir tentang tauhid. Bagaimana kita mengesahkan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekaligus menepis semua tagut. Artinya semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang menyembah bintang-bintang, ya, bulan termasuk dalamnya ya. Maka tertepis dengan doa ini. Kita akan mulai dengan potongan pertama dari doa Allahu Akbar. Dan ini memang kalimat atau susunan kata yang sangat mulia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. Ya, dan bertakbirlah engkau dengan takbir yang banyak. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga, ini disebutkan dalam surah Isra, akhir ayatnya seingat saya. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Allah Akbar sebagai zikir. Ya. Zikir habis sholat 33 kali gitu kan. Zikir pada saat mau tidur, zikir pada saat sedang letih. Ya, ini ada anjuran untuk membaca Allahu Akbar. Pada saat kita pun ingin bersemangat, ya, kita membaca Allahu Akbar. Ya, sebagaimana sering dikumandangkan di alam-alam peperangan kaum muslimin di masa-masa lalu ya. Untuk membakar semangat selalu membaca Allahu Akbar. Atau membakar semangat secara umum. Ya, membakar semangat secara umum. Maka bertakbir. Dan memang kita juga dianjurkan awal yang kita buka dalam sholat kita. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ini kembali kepada ketauhidan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memang tidak ada Tuhan. Ya, tidak ada yang lebih besar dari sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Akbar adalah sesuatu yang maha. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Makanya bukan dikatakan Allah kabir, Allah besar. Tapi Allah akbar, Allah maha besar. Maknanya tidak ada yang lebih besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang kita bisa jangkau dengan mata kita ini atau tidak bisa kita jangkau di langit, di bumi, di kedalaman lautan. Semua itu adalah bagian kecil. Bahkan para ilmuwan sudah Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk mempelajari dan mengetahui dengan apalagi dengan teknologi yang ada zaman sekarang. Mereka terkagum-kagum mengetahui ternyata bumi kita ini hanya seperti butiran pasir atau debu yang sangat kecil di alam semesta ini dibandingkan bintang-bintang yang lain yang jumlahnya miliaran. Ya, dan Allahu a'lam ada apa di sana kehidupan yang Allah ciptakan. Yang jelas kita tahunya ya, bumi ini sangat kecil. Oleh karena itu kita mengatakan Allahu Akbar. Dan orang kalau merenungi makna ini harusnya bergetar hatinya. Di mana dia bisa menyadari ternyata semua kecil selain Allah subhanahu wa ta'ala. Seberat apapun permasalahan yang sedang Anda hadapi, sebesar apapun kebutuhan yang Anda ingin ya, terpenuhi, maka Allahu Akbar. Allah lebih besar daripada semua itu. Sebesar apapun jumlah musuh yang sedang Anda hadapi, sehebat apapun tipu daya mereka, persenjataan mereka, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Apalagi kalau hanya sekedar ya, menghadapi pasangan yang sedang bermasalah digoda oleh syaitan, istri, suami, atau anak-anak, atau atasan, atau bawaan, atau teman-teman secara individual. Ya, seluruh alam semesta ini pun masih kecil dibandingkan Allah. Ucapkan Allahu Akbar dalam hati tulus. Lalu setelah itu sampaikan hajatmu. Maka Allah Maha Besar di atas segala-galanya.
Semua permasalahanmu jadi kecil. Semua nikmat pun yang kau harapkan agar Allah selalu berikan sangat kecil. Ya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan rezeki seluruh makhluknya. Apalagi cuma kita. Tinggal bagaimana kita manja dan merengek saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu renungi kata-kata ini. Potongan yang kedua, kita mengatakan setelah mengatakan Allah maha besar. Ini sekaligus tentu memberikan gambaran bulan itu kita lihat besar pun Allah lebih besar. Bintang-bintang dan langit lebih besar, Allah maha besar. Makanya kita mulai dengan Allahu Akbar. Kemudian Allahumma, ini gabungan antara Allah dan mim. Ya. Kalau anda hapus, tutup mimnya, maka itu adalah Allah. Ya, kalau ditambah mim, maka disebut dalam bahasa Indonesia panggilan. Ya Allah. Allahumma ahillahu alaina. Terbitkanlah bulan sabit ini kepada kami. Berarti kan kembali kepada tauhid lagi. Allah yang ciptakan bulan sabit tersebut, Allah lah yang menerbitkannya. Lalu kita minta kebaikan ya yang ada pada terbitnya bulan itu. Maknanya sebulan penuh ini, karena kan kita setiap bulan dianjurkan baca doa ini ya. Sebulan penuh ini ke depannya Allah, kami mohon kepadamu. Ya, seperti itu kurang lebih. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dianjurkan baca setiap bulannya ya. Dan ini kembali kepada tauhid sekali lagi meyakini bahwasanya Allah yang telah menciptakan bulan sabit itu dan juga yang menerbitkannya sehingga mulailah hitungan awal bulan manusia. Kemudian kita minta, yang pertama yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dari bulan itu, ini potongan ketiga yang bisa kita ambil dari doa kita, ya. Bil amni, dengan keamanan. Dan ini banyak orang luput teman-teman sekalian dari mereka. Kalau keamanan sebuah nikmat yang luar biasa. Dalam sebuah hadis yang lain yang sahih kata Nabi SAW, Man asbaha aminan fi sirbih. Siapa yang tiba pada pagi hari dalam kondisi aman di tempat tinggalnya. Di wilayahnya, di kotanya, di negaranya. Mu'afan fi jasadi. Sehat badannya. Lahu kutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan pada hari itu. Faka'annama hizat lahu dunia. Maka seakan-akan dunia semua sudah datang kepadanya. Jadi teman-teman sekalian, di sini kita bisa ya melihat bagaimana keamanan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nabi SAW dan jadikan tadi dalam hadis itu ya, siapa yang tiba di pagi hari aman dulu. Tentram, bangun, tidak ada bising, tidak ada ribut, tidak ada peperangan, tidak ada kekacauan, tidak ada badai, tidak ada gempa, keamanan. Sehat badannya, biasanya aman mendatangkan kesehatan gitu kan. Karena tentram dia, nggak ada sesuatu yang dia khawatirkan. Kemudian punya makanan hari itu saja, kan hari itu saja dia butuh makan. Besok kalau dia meninggal sudah nggak butuh makan kan. Maka seakan-akan dia sudah memiliki dunia semuanya. Berapa banyak orang yang tidak menyadari masalah ini. Di sini yang paling pertama kita minta di saat kita lihat bulan adalah minta keamanan itu. Supaya selalu aman. Aman dalam rumah tangga kita, aman dalam pekerjaan kita, ya, aman dalam interaksi dengan lingkungan kita, lingkungan pekerjaan, tetangga, segala macam. Aman ya di kota kita, di negara kita. Ini semua keamanan. Ya. Jadi ini poin yang luar biasa yang pertama kita minta. Makanya selalu bersyukur teman-teman sekalian. Alhamdulillah atas nikmat keamanan itu. Nikmat keamanan. Ya. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, sungguh sebuah wilayah harus ada pemimpinnya. Apakah dia orangnya baik atau fajir. Dia jauh dari agama. Tapi dia masih memimpin gitu. Dia pemimpin. Lalu ditanya kepadanya, wahai Amir Mu'minin, waktu itu Ali bin Abi Thalib jadi khalifah. Wahai pemimpin orang-orang beriman. Kalau orang orang yang baik, kami sudah paham. Jadi tentu akan baik juga wilayah. Tapi kalau orang fajr, ada orang jauh dari agama, tapi dia jadi pemimpin, terlanjur jadi pemimpin. Bagaimana? Bagaimana kami memahami kalau wilayah itu tetap harus dijaga, menghormati dia sebagai pemimpin? Kata Ali, karena dengan dia, maka keamanan akan terjaga. Ya. Masih aman orang, bisa makan, bisa interaksi ekonomi, bisa bersosial, segala macam. Dengan segala macam kekurangannya gitu. Ekonomi akan berputar, digerakkan, dan negara akan dipertahankan. Dan setiap muslim masih bisa beribadah di wilayah itu,
sampai datang ajalnya. Ini semua kembali kepada masalah keamanan tadi itu. Ketentraman. Ini penting. Kemudian hal yang kedua yang kita minta adalah keamanan tidak cukup kalau tidak diikuti dengan poin ini. Yaitu wal iman. Dan minta juga keimanan. Supaya kami selama hidup ke depan ini, 1 bulan ini sampai bulan depan kalau masih hidup kita minta lagi yang sama, penuh dengan keimanan. Dan ini sangat mahal teman-teman sekalian. Karena keimanan itu kalau ada, akan membuat orang selalu bersyukur dan pekah dengan nikmat-nikmat walaupun kecil. Dia bisa bersabar dan bisa melalui cobaan seberat apapun karena keimanannya. Orang yang penakut jadi pemberani. Orang yang pelit orang jadi dermawan. Ya. Orang yang buruk bisa jadi baik dengan iman. Ini yang paling mahal. Ya. Ini sangat mahal dan tidak ada gunanya keamanan tanpa diikuti dengan keimanan. Karena tanpa keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keamanan bisa hilang. Ya. Karena mereka akan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dan kalau kemaksiatan bisa mengundang murkanya sang pencipta Allah. Makanya harus diikuti dengan keimanan. Bagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kalau mendengar guntur, ya, seingat saya begitu ya dalam riwayat, maka dia langsung mengatakan kepada orang di sekitarnya, sesungguhnya ini peringatan yang sangat tegas ya, kepada penduduk bumi. Jadi jangan sampai kita melakukan kemaksiatan walaupun kita aman, bisa hilang keamanan tersebut. Lagi sehat bisa hilang kesehatan tersebut. Nikmat bisa Allah angkat karena kemaksiatan, maka harus diikuti dengan keimanan. Ya, jadi kita kembali kita membacakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahumma ahillahu, ya, Allahumma ahillahu alaina, ya Allah terbitkanlah bulan ini kepada kami bil amni, dengan penuh keamanan, wal iman, dan juga keimanan. Sudah kita jelaskan pentingnya keimanan. Kemudian setelah itu yang kita minta yang ketiga, ya, nah ini berarti potongan yang kelima dari doa ini kalau kita bedah-bedah ya. Potongan pertama tadi kita jelaskan makna Allah Akbar. Potongan kedua kita menjelaskan tentang bagaimana mentauhidkan dan meyakini tauhid kepada Allah dengan terbitnya bulan sabit tersebut. Kalau Allah ciptakan dan Allah pula yang menerbitkan bulan sabit itu. Yang ketiga makna dan bagaimana kita mensyukuri nikmat keamanan. Yang keempat tentang masalah iman. Dan sekarang yang kelima adalah wassalamah dan keselamatan. Ya. Keselamatan yang paling pertama, keselamatan daripada kekufuran, daripada kemunafikan, kemaksiatan, ya, kemudian baru keselamatan dari serangan-serangan musuh. Jadi kita minta itu. Subhanallah, di awal bulan kita sudah minta semua ini. 1 bulan ke depan semuanya aman. Keselamatan di sini berarti keselamatan dari segala macam mara bahaya, dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Ya, ini poin perlu digarisbawahi, gitu kan? Kemudian kita minta yang keempat, dan ini potongan keenam berarti dari doa ini kalau kita bedah, wal Islam, dan juga dalam keadaan Islam. Ya. Karena tidak ada agama di sisi Allah SWT kecuali Islam. Jangan sampai kita bulan ini naudzubillah beriman, bulan depan kita jadi kufur. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, akhir-akhir zaman nanti ada orang tiba di pagi hari beriman, tapi sore harinya kufur. Ada juga orang yang tiba sore harinya beriman, paginya kufur. Maka kita minta agar selalu kita dalam keadaan Islam sampai meninggal dunia. Dan Allah SWT sudah mengatakan dalam firman-Nya, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Ya, sudah bergabung semua ini. Minta keamanan, minta keimanan, minta ya keselamatan, minta keislaman. Dan yang terakhir kita minta, teman-teman saya, ini potongan ketujuh dari doa. Ini permintaan kita yang kelima, wat-taufiq. Wat-taufiq. Ya. Dan taufiknya Allah. Artinya Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Dan meninggalkan permasalahan untuk maksiatan. Ini namanya taufik. Dan taufik untuk menjalankan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Tuhan kami. Wat-taufiqu lima yuhibbu rabbuna wa yarda. Jadi supaya semua ya, detik-detik yang kita lalui itu Allah berikan taufiknya. Kayak semacam petunjuk khusus Allah berikan kepada kita di mana kita jadi mudah
Setiap habis selesai satu ibadah, berpikir lagi ibadah yang kedua, ibadah yang ketiga, dan seterusnya. Setiap kali ada peluang dosa, kita selalu menepisnya. Sehingga dosa yang selanjutnya kita tepis, seterusnya begitu. Itu namanya taufik. Allah SWT berikan taufiknya. Ya, kita ulangi, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahumma ahillahu alaina, ya Allah datangkanlah bulan sabit ini kepada kami, kita minta 5 hal. Bil amni, agar selalu dalam keadaan aman. Ya, wal imani, diikuti dengan keimanan. Ya. Kemudian, wassalamati, dan keselamatan, wal islami, dan Islam, serta wat taufiqu lima yuhibbu rabbuna wa yarda, dan taufik terhadap apa yang Allah cintai dan ya, Tuhan kami cintai dan juga ridhahi, gitu kan. Lalu kemudian kita tutup teman-teman sekalian doa kita dengan menyempurnakan masalah tauhid tadi yang awal kita bahasakan itu. Di sini dikatakan Rabbuna wa Rabbukallah. Wahai bulan, Tuhan kami dan Tuhanmu adalah Allah. Berarti menandakan kau bukan Tuhan. Ini mirip dengan pernyataan Ibrahim AS pada saat beliau mengatakan kepada bulan, ya, ini mungkin Tuhanku. Tapi pada saat hilang di pagi hari tidak nampak lagi, dia mengatakan saya tidak suka yang hilang. Jadi bulan itu bukan Tuhan. Kalau bulan saja yang bersinar sangat terang di malam hari, tidak dinyatakan Tuhan, apalagi yang lain-lainnya, gitu kan. Maka ini doa yang luar biasa gitu. Baik teman-teman sekalian, ini adalah doa melihat bulan sabit. Dan saya sudah bahasakan tadi, memang yang paling dekat dengan kita sekarang adalah bulan Ramadan. Dan memang ini yang paling dibutuhkan bagi umat Islam selain yang menggunakan tanggal Hijriah. Kayak di Jazirah Arab kan memang mereka menggunakan bulan dan pertanggaan Hijriah. Maka mereka tidak kesulitan untuk selalu setiap bulan mengetahui mana awal bulan, ya, Hijriah. Tapi kayak kita di Indonesia, kita pakai bulan Masehi. Maka untuk mengetahui awal bulan, ya, Hijriah, biasanya kita lebih banyak fokus di bulan Ramadan. Ya. Oleh karena itu ini sangat berhubungan sekali dengan bulan Ramadan. Dan itu sebabnya kenapa penulis masukkan di bab 68-nya langsung ke masalah doa ketika berbuka bagi orang yang berpuasa. Ya, ya, karena insya Allah kemungkinan besar Senin depan itu sudah masuk Ramadan tentunya, ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sudah bisa pelajari dari sekarang.